Halo, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Berkat Eli. Saya adalah seorang mahasiswa dari Universitas Siber Asia dengan nomor induk mahasiswa 23010101014. Pada kesempatan hari ini, saya akan membuat presentasi mengenai report penjualan produk saya. Namun sebelumnya, saya ingin menjelaskan apa yang saya lakukan dan produk apa yang saya jual. Jadi produk yang saya jual ini berupa produk IT ya. Jadi produk IT ini adalah produk yang bersifat elektronik karena dia tidak bersifat fisik. Dia lebih berbentuk seperti suatu layanan jasa. Nah, ini kita tahu mengenai cloud. Jadi sebenarnya cloud ini apa? Cloud ya. Um, CLOUD ya, bukan cloud AI tapi cloud. Cloud itu layanan penyimpanan awan ya, sesuai dengan namanya cloud itu artinya awan. Kalau cloud itu berarti penyimpanan awan ya, artinya penyimpanannya berbasis dikirim langsung via online ya. Jadi ketika misalnya kita membutuhkan suatu file tersebut ya, kita bisa um, mengambil data tersebut dari suatu server cloud yang ada di berbagai negara. Nah, sebenarnya kelebihannya apa? Jadi cloud ini kelebihannya kita bisa menyimpan suatu data tanpa kita memiliki suatu, kalau bisa saya bilang ya, bisa memiliki hard disk ya, atau penyimpanan secara fisik, dan ini bisa memudahkan setiap orang untuk menyimpan suatu file besar tanpa harus membeli berbagai penyimpanan perangkat keras lainnya seperti itu. Contohnya ketika seseorang ingin menyimpan suatu file, kita tahu menyimpan suatu file dalam bentuk flash disk, dalam bentuk hard disk itu pasti sangat susah, dan dia biasanya membutuhkan perangkat atau device yang kompatibel dengan penyimpanan tersebut. Kalau kita melihat bahwa seperti SSD eksternal dan flash disk eksternal itu memerlukan port USB, dan port USB itu hanya didukung oleh satu device saja, yaitu perangkat PC atau personal komputer. Nah, beda dengan namanya cloud. Cloud ini adalah penyimpan yang berbasis awan, artinya kita nyimpan dengan menggunakan perangkat orang lain sebagai suatu apa ya, kalau bisa bilang kita menyewa perangkat orang tersebut dan kita menyimpannya secara online. Jadi ketika misalnya kita membutuhkan, kita tinggal tarik dari data servernya. Contohnya apa penerapannya? Google Drive, OneDrive, iCloud, dan sebagainya. Tetapi sini saya ingin menjelaskan mengenai Google Drive. Nah, apa yang menjadi promosi strategi saya? Jadi strategi marketing saya yang sudah saya lakukan itu, yang pertama, saya membantu memasarkan beberapa produk dari Google Drive tersebut. Itu biasanya saya pasarkan di online shop ya. Kita tahu bahwa beberapa orang mungkin tidak sanggup untuk rutin membeli atau berlangganan Google Drive, karena memang Google Drive ini dalam setiap bulan itu dipatok dengan kisaran harga tertentu yang harus dibayar rutin agar kita bisa dapat limit penyimpanan yang dibutuhkan, agar supaya orang tersebut bisa menyimpan suatu file sampai besaran yang telah ditentukan. Contohnya ketika saya membeli suatu Google Drive dan saya sudah berlangganan, dan misalnya saya berlangganan itu sebesar 85.000, saya mendapat 400 GB. Berarti selama periode saya berlangganan, dalam satu bulan tersebut saya dapat mengakses dan menyimpan hingga 400 GB secara sinkronus. Artinya kita bisa menyimpan dengan kita memanfaatkan perangkat penyimpanan secara online, secara remote ya. Dan ketika kita menyimpan data tersebut, kalau kita membutuhkan, kita tinggal
mengakses lewat server data tersebut yang tersebar di beberapa titik di seluruh dunia. Nah, ketika saya ingin menjualkan ini, ya jujur ini kurang berhasil, karena ketika saya menggunakan ini, teknik saya memasarkan secara lewat online shop, beberapa orang mungkin kurang tertarik karena ya memang biayanya mungkin ada beberapa orang yang mungkin target saya ialah seharusnya umum ya, tetapi ternyata memang yang membelinya itu justru mahasiswa. Jadi seperti itu. Nah, ini yang menjadi strategi saya yang harus saya kembangkan, bahwa setiap produk itu kita harus sesuaikan dengan siapakah kita melakukan pemasaran tersebut. Apakah targetnya lebih ke mahasiswa, apa lebih ke umum, apa lebih ke golongan orang tertentu, contohnya pekerja profesional. Mereka pasti membutuhkan itu. Pastinya mereka tidak mau menyimpan hard disk di laptop yang sekarang ya sudah sangat mahal sekali ya, SSD internal ya. Pastinya mereka akan berlari ke cloud. Nah, ini yang menjadi pembelajaran saya, bahwa saya harus mengembangkan lagi bagaimana strategi marketing dan siapa target marketing saya. Nah, yang C, customer profile. Jadi tadi sudah saya sebutkan bahwa yang menjadi target saya itu umum, tapi khususnya pada saat ini banyak mahasiswa yang membelinya. Nah, yang D, kompetitor analisis. Jadi jelaskan siapa saja yang bisa menjadi kompetitor produk yang kita jual. Jujur, ketika kami menjual produk cloud, ini yang menjadi kompetitor ini banyak sekali. Mengingat target pemasarannya adalah orang-orang yang bergelut di bidang industri kreatif yang pastinya membutuhkan penyimpanan yang besar, tapi mereka mau seamless, tidak harus membawa barang atau membawa device penyimpanan. Ya pastinya yang menjadi kekhawatiran buat saya secara pribadi ialah bahwa yang menjadi kompetitor itu sangat banyak sekali, mengingat ini adalah salah satu produk cloud yang sangat umum. Jadi Google Drive itu sangat umum sekali ketimbang beberapa hal lainnya, mengingat ini sangat kompatibel dengan semua device, berbeda dengan iCloud yang mungkin khusus untuk Apple atau perangkat Apple saja, tapi Google Drive hampir semua perangkat bisa mengakses Google Drive tersebut sebagai cloud atau penyimpanan awan seperti itu. Jadi memang yang menjadi kompetitor yang saya jual ini banyak sekali, dan ini yang menjadi kesulitan ialah harganya bersaing, dimana ketika saya menjual, karena kan cloud ini kan gini, ketika misalnya contohnya OneDrive itu 1 terabyte itu seharga 95.000, belum termasuk Google Tax dari Google Tax, itu pajak dari Google Play, itu berarti sekitar 105. Itu bisa dipakai hingga 5 orang secara sekaligus dengan mereka mendapatkan benefit yang sama, yaitu 1 terabyte. Yang menjadi kesulitan ialah ketika orang tersebut menjualnya dengan harga yang bersaing. Kenapa? Karena ada orang yang membeli dalam plan 1 tahun. Jadi kalau plan 1 tahun kan harga bisa ditekan, jadi hitungannya sebulan malah lebih murah, 70.000. Nah, yang menjadi masalahnya ialah ketika waktu itu saya jualnya dalam waktu sebulan, dan memang waktu itu dana yang saya siapkan itu untuk 1 bulan, sehingga itu yang membuat saya ya kalah bersaing ya, karena mereka langsung beli plan setahun, sehingga ketika mereka jual bulanan mereka bisa tekan semurah mungkin, dan itu pun bisa dipakai 1 akun untuk 5 orang atau lebih dalam beberapa kasus ya. Jadi ya mungkin orang itu hanya jual sekitar 30.000 atau 20.000 sebulan bisa memakai 1 terabyte. Nah, waktu itu saya harus menjualnya sekitar 40.000 sampai 50.000, dan toko online yang saya gunakan masih belum punya reputasi yang baik ketimbang beberapa kompetitor saya yang sudah mendapatkan bintang 4,8 hingga 4,9 seperti itu. Nah, untuk laporan penjualan, jadi beberapa banyak yang kita jual, ya jujur memang kesulitan sekali saya menjual ini, karena memang beberapa traffic pemasaran yang ada di online shop
khususnya kalau boleh saya sebut ialah Shopee, Tokopedia. Mereka mengandalkan reputasi toko dan mengandalkan apakah toko tersebut barang-barangnya sudah pernah dibeli atau belum. Nah, kasusnya karena toko saya baru dan saya belum punya reputasi yang baik dan belum banyak orang yang memberikan penilaian hingga standar 4,5 ke atas, itu yang menjadi kesulitan buat saya bahwa produk ini bisa dijual dengan jumlah yang banyak. Dan walaupun keuntungan belum didapat cukup signifikan, tetapi saya yakin bahwa di sini saya bisa belajar mengenai bagaimana strategi produk penjualan, dan di sini adalah hal yang baru bagi saya untuk menjual barang atau barang-barang yang bersifat elektronik seperti itu ya, atau yang bersifat software atau layanan jasa dari cloud atau penyimpanan secara seamless gitu, seperti itu. Nah, hal-hal jadi di sini jelaskan juga jika produk tersebut tidak laku terjual, hal apa yang menjadi penyebabnya. Ya seperti tadi, karena memang sangat sulit sekali untuk menjumpai orang-orang yang membutuhkan produk tersebut, dan kompetitornya sangat bersaing, banyak sekali yang menjual dengan harga yang sama dengan reputasi toko yang sangat baik, dan dimana barang tersebut sudah punya banyak penilaian yang sangat baik khususnya, dan barang tersebut sudah dijual dengan jumlah yang banyak. Pastinya orang-orang yang ingin membeli suatu barang, mereka akan melihat bagaimana reputasi toko tersebut yang pertama, yang kedua bagaimana barang tersebut sudah berapa banyak yang dijual, dan ketiga berapa rating dari setiap barang yang dijual. Apakah ratingnya sudah 4,8 ke atas, itu menentukan kepercayaan seseorang tersebut untuk membeli barang tersebut, seperti itu. Oke, baik, terima kasih Bu untuk waktunya. Mohon maaf apabila penjelasan saya kurang dapat dipahami dengan baik. Saya sudah berusaha sebaik mungkin, tapi saya bersyukur sekali selama 1 semester ini saya bisa mendapatkan pelajaran sangat berharga mengenai bagaimana saya harus mendapatkan atau harus memperoleh suatu pendidikan yang sangat baik mengenai kewirausahaan. Mengingat sekarang kewirausahaan adalah tonggak bisnis dari semua sektor, terutama dari IT. Ketika saya belajar wirausaha, saya bisa mengerti bagaimana seharusnya produk IT itu dijual, bagaimana strateginya, dan ini bisa meningkatkan dan memberikan saya jiwa entrepreneur atau jiwa kewirausahaan yang baik. Terima kasih Bu untuk waktunya dan sampai jumpa.